Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu membangun usaha tani yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Dan telah hadir bersama saya di sini narasumber kami, yaitu Ibu Insinyur Pamela Fadilah MA. Semangat pagi Ibu. Selamat pagi. Semangat pagi nggak Ibu? Iya. Ya, beliau adalah penyuluh pertanian dari Pusat Penyuluhan BPP SDMP. Nah, sebelumnya sahabat tani, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat tani semua bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Ibu Pamela, sepertinya kita sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter. Gimana nih kalau biar obrolannya kita lebih enak, kalau kita copot masker aja gimana? Boleh? Monggo, silakan. Oke. Silakan dicopot. Silakan dipakai. Oke ya. Ya, Ibu Pamela, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, selalu Sehat-sehat. semangat. Kalau saya melihat Ibu Pamela, aduh cantik gitu, semangat dan seger gitu. Ya sahabat tani semua, ya hari ini kita akan membahas tentang membangun usaha tani yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Nah, ini mungkin sahabat tani ada yang bertanya-tanya. Padahal ini yang kita bahas akan sangat menarik ini karena berhubungan dengan usaha tani sahabat tani kita. Ya, Ibu Pamela, jadi kalau kita melihat sekarang ini ya di masa pandemi COVID-19, ini untuk sektor pertanian kita itu gimana Ibu? Sektor pertanian kita seperti yang mungkin kita semua ya sahabat tani, teman-teman penyuluh semua tahu, Menteri Pertanian juga para pimpinan di Kementerian Pertanian saya kira sudah luar biasa mengingatkan kita semua bahwa sektor pertanian itu sebetulnya garda yang paling depan, bukan yang di belakang. Artinya prevensi atau upaya pencegahan untuk orang supaya daya tahan tubuhnya kuat dalam mencegah COVID ini atau terkena infeksi COVID ini justru dari makanan, dari makanan yang sehat. Nah, ini justru sektor ini berarti menjadi andalan untuk memastikan kebutuhan konsumsi keluarga, petani ataupun masyarakat luas itu tersedia terus. Maka itu kenapa di dalam tagline-nya ya Kementerian Pertanian mulai sejak awal pandemi COVID-19 ini mengatakan pertanian tidak berhenti. Ya Ibu Pamela, tadi kan dikatakan bahwa sektor pertanian kita apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini adalah menjadi garda terdepan atau tadi yang benar-benar dibutuhkan karena kesehatan kita juga bisa dari asupan makanan yang sehat tentunya. Tapi seperti sekarang ini sepertinya nih sahabat tani kita itu sedang sedih kayaknya ini karena harga gabah gitu atau berasnya itu menurun ini Ibu nih. Nah, kira-kira ada apa sih sebenarnya kok bisa ini harga menurun? Adakah yang salah di produksinya mungkin atau di farmnya atau ini gimana nih? Ada apa sebenarnya nih Bu? Ya, kalau mengenai bicara harga memang kita sektor pertanian kan nggak sendirian ya. Semuanya ada faktor lain yang berpengaruh juga di sini. Artinya kondisi produksi kita itu juga tergantung pada cuaca. Kalau cuacanya banyak sedang musim basah seperti sekarang, tentu saja yang dihasilkan di tingkat petani juga tidak optimal. Artinya kadar airnya tinggi sehingga harga juga kurang baik. Namun secara produktivitas kita ini kan terus dipacu untuk terus meningkat ya. Ada yang namanya luas tambah tanamnya lah yang didorong, kemudian ada lagi IP-nya lah yang ditingkatkan, kemudian penguatan dari sisi mekanisasi. Memang itu adalah yang diharapkan adalah produksi kita menjadi lebih banyak. Artinya untuk menyediakan agar terjadi surplus. Memang secara hukum pasar ya, supply demand ya kalau dibilang permintaan dan ketersediaan itu kalau ketersediaan lagi banyak ya harga juga akan berpengaruh pada
harga yang menjadi turun gitu. Itu adalah konsekuensi hukum pasar. Namun dari sisi tadi cuaca, penanganan, kemudian efisiensi di dalam usaha tani kita dalam kita melakukan produksi, itu juga ada pengaruhnya terhadap perolehan yang kita dapatkan dari produksi kita. Walaupun misalnya nilainya harganya sedang agak turun, tetapi kalau efisiensi di dalam produksi, ya kegiatan produksinya itu dijalankan dengan baik, mestinya tetap ada keuntungan walaupun pendapatannya tetap meningkat ya gitu. Jadi intinya kita benahi dulu produksinya. Bagaimana caranya kita meningkatkan produksi bagi sahabat tani, karena ternyata walaupun di musim tanam sekarang ini, musim tanam 1, produksi kita sebenarnya tinggi Bu, sebenarnya tinggi, tapi ternyata karena memang kalau gabah yang dihasilkan dari yang iklimnya atau cuacanya banyak air, curah hujan, itu ternyata berpengaruh kepada kualitas gabahnya, kualitas berasnya juga kemudian ya, karena kadar airnya mungkin belum terlalu kering gitu, dan itu di penyimpanannya juga mungkin ya Bu ya. Jadi yang utama adalah untuk peningkatan produksi dulu. Gila, untuk peningkatan produksi kira-kira ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh sahabat tani kita selain dengan seperti tadi membuat efisiensi di dalam biayanya gitu? Ada lagi nggak kira-kira? Ada berbagai teknologi, sebetulnya banyak ya teknologi yang direkomendasikan. Hal yang sederhana saja adalah pertama misalnya di dalam input produksi, benih yang kita gunakan tuh benih seperti apa sih sahabat tani? Pemilihan benih unggul. Benih unggul yang bersertifikat itu sebetulnya punya makna yang luar biasa. Artinya itu sudah dipastikan dia punya kualitas dari sisi jaminan produktivitasnya. Kalau dia unggul bersertifikat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan budidayanya? Apakah sudah seoptimal mungkin juga menerapkan teknologi yang direkomendasikan? Contohnya misalnya adalah penerapan metodologi jajar legowo. Nah, itu kan juga dalam penerapannya itu menghemat banyak juga tuh biaya produksinya, karena penggunaan hama pestisida untuk mengendalikan hama penyakitnya lebih efisien. Karena tadi ada larian-larian, ada lorong-lorong yang menyebabkan semuanya bisa terkena semprotan itu. Kemudian yang kedua, tikus bisa terdeteksi lebih cepat. Yang kedua lagi, malai atau pertumbuhan anakan ininya lebih banyak karena semua tanaman pinggir ya kan. Kemudian apalagi semua kena matahari, jadi semua dapat pencahayaan yang cukup dan berbagi dengan nutrisinya di setiap rumpunnya itu menjadi lebih optimal. Artinya itu juga berpengaruh pada produksi, jadi biayanya lebih hemat, produktivitasnya semakin baik. Memudahkan sebagai sahabat tani semua, memudahkan untuk penyemprotan mungkin karena ada lorong-lorongnya gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Kemudian yang selanjutnya? Selanjutnya juga misalnya kita bicarakan lagi dari sisi penanganan nanti ketika penggunaan pupuknya. Nah ini kan juga sebetulnya diperkenalkan yang namanya perangkat uji pupuk, perangkat uji tanah sawah ya, untuk memastikan sebetulnya unsur hara yang dibutuhkan seberapa sih. Jadi artinya dosis yang diperlukan untuk digunakan di lahan pertanian kita tuh sebetulnya bisa menjadi lebih tepat kalau kita melakukan pengujian dulu kesuburan tanah sawahnya dengan menggunakan perangkat itu, atau juga menggunakan perangkat uji pupuk, sehingga pupuk yang dibeli itu juga dipastikan adalah pupuk yang memang kandungannya sesuai dengan labelnya. Karena ternyata dengan kita menggunakan perangkat uji pupuk itu, kita juga jadi tahu banyak sekali ternyata pupuk-pupuk yang pupuk yang dipasarkan itu yang sebetulnya kandungannya ada yang cuma pasir, ada yang cuma tidak sesuai dengan tulisannya, nggak sesuai dengan labelnya. Jadi itu banyak yang terbukti ya. Jadi itu kan juga mengurangi, kalau kita tepat menggunakan pupuknya, dosis maupun pupuk yang tepat, tentu efisien dari sisi biayanya. Jadi untuk meningkatkan produksi itu ternyata mulai dari pemilihan benihnya itu juga kita harus yang
varietas unggul baru mungkin ya, atau kalau kita ini di daerah Kebumen ini itu biasanya sahabat tani kita itu hanya pakai benih yang disebut dengan cireok gitu. Mungkin Bu Pamela ini kurang paham cireok itu apa. Jadi hasil panennya kita tinggal direok gitu, gini, tinggal direok tuh kayak gini. Tabur lagi. Itu dijadikan untuk bibit lagi. Nah itu kadang-kadang sahabat tani kita ada yang belum mau menggunakan varietas unggulnya gitu. Dan yang kedua adalah tadi sistem tanam jajar legowo sesuai anjuran metodologi ya, cara tanamnya. Contohnya sistem Jarwo tadi ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah pemupukan berimbang. Ini juga penting sekali kalau menurut saya, apalagi sekarang banyak sekali pupuk-pupuk di pasaran yang beredar yang tidak sesuai kandungannya atau bahkan sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tanah kita. Maka dari itu lebih pentingnya kita itu menguji dulu kandungan tanah dengan berangkat uji tanah sawah atau tanah kering tadi. Bukan begitu ya Bu? Iya, betul. Nah, ini untuk sahabat tani kita sebenarnya dari awalnya itu mereka berproduksi atau membudidayakan tanaman pangan. Kita bicara tanaman pangan dulu ya. Membudidayakan tanaman pangan, mereka itu hanya berorientasi pada kebutuhan saja. Kebutuhan, dan dijadikan sebagai kegiatan mereka gitu. Nah ini bagaimana nih caranya untuk mengubah mindset atau pola pikir petani kita supaya mereka berproduksi dengan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Itu gimana Bu? Ya ini berkenaan juga bagi kita nih teman-teman penyuluh nih. Teman-teman penyuluh dalam kita mendampingi sahabat tani, tentu saja kita juga harus memberikan informasi pasar, informasi yang diperlukan bagi petani ketika mereka mau berproduksi, sehingga tidak serta-merta begitu mendengar harga sedang tinggi semua rame-rame memproduksi itu, bertanam itu, maka hukum pasar akan berlaku. Ketika produksinya banyak, harga akan turun. Nah, tadi berbeda dengan halnya kita berbicara padi ya. Kalau padi itu semakin banyak produksinya, itu tujuannya kan untuk cadangan beras nasional. Dan harganya kan sudah ditentukan. Tentu saja semestinya tidak perlu ada rasa khawatir di dalam pemasaran manakala memang memenuhi standar untuk pasar. Nah, tadi karena situasi penanganan yang kurang tepat sehingga kadar air masih tinggi, maka harga di tingkat petani tentu saja belum maksimal sesuai dengan harga yang ditetapkan. Nah ini kita bicara lagi hal yang tadi yang orientasi kepada pasar ini ya. Nah kalau kita berproduksi komoditas beras ini pun sebetulnya ini juga bisa memberikan hasil pendapatan yang lebih baik bagi sahabat tani kalau juga sahabat tani ini tahu kebutuhan konsumen di pasar kita sekarang. Kalau kita bicara pasar itu bukan pasar dalam artian bangunan pasar ya, tetapi adalah pembelinya. Jadi kita berbicara kebutuhan konsumennya seperti apa sih? Nah, sekarang kan pasar sudah semakin berkembang, permintaan konsumen semakin macam-macam ragamnya. Yang namanya beras saja kita tahu ada permintaan beras yang kandungan gulanya rendah, misalnya kan? Beras organik. Kemudian ada beras merah, beras hitam. Belum lagi yang ada pakai kepulenan yang seperti apa? Kepulenannya juga. Misalnya kayak niru kayak yang di restoran Jepang itu, misalnya kepengennya kan? Nah, kayak beras Jepang gitu. Nah ya, kemudian agak-agak kayak ketan sedikit saking pulennya. Atau yang beras wangi gitu. Nah, bahkan beras pera ada juga konsumen-konsumen tertentu atau tadi dibilang apa nasi goreng ya, buat nasi goreng juga kan berasnya itu kan ada market tersendiri. Sehingga kalau kita berbicara peluang untuk meraih pasar, sebetulnya ya kita harus tahu persis kebutuhan konsumen dan targetnya pasar yang di mana nih. Apakah mungkin ya kalau misalnya kita punyanya komoditas beras varietas beras yang di kita punya ini sebetulnya yang minat itu bukan cuma masyarakat lokal Kebumen misalnya ya, tetapi yang di luar kabupaten tetangga juga punya minat. Artinya kita punya orientasi bisa memasarkan ke kabupaten tetangga ya, misalnya seperti itu. Jadi tidak lagi hanya sekedar berproduksi, tetapi memilih varietasnya saja itu sudah salah satu upaya dalam rangka kita ingin merebut keinginan atau memenuhi kebutuhan konsumen. Ya,
menarik sekali nih sahabat tani. Ternyata banyak sekali yang harus dibenahi ketika kita tahunya sahabat tani di rumah kalau ada harga turun kita taunya aduh ini terus ada aksi gitu ya. Dan pemerintah kita kan sebenarnya juga dukungan untuk para petani kita juga lumayan banyak ya. Ya, Ibu Pamela, tadi ternyata itu banyak sekali ya yang harus di PR kita, terutama teman-teman penyuluh pertanian ini. Bagaimana cara mengubah mindset petani atau pola pikirnya yang tadinya membudidayakan tanaman pangan yang berorientasi hanya pada kebutuhan, agar bisa berubah menjadi berorientasi kepada bisnis atau pada kebutuhan pasar gitu ya. Ternyata masa petani perlu dipelajari lagi mungkin ya lebih dalam. Kemudian ini pertanyaan terakhir kayaknya nih. Harapannya Ibu sendiri nih gimana untuk pertanian kita ini ke depannya ini gimana nih harapannya Ibu? Masih ada kaitannya dengan pasar ya. Sebetulnya dengan media daring kayak seperti yang sekarang kita punya ini. Ini sebetulnya adalah media untuk memasarkan juga sangat bisa. Kita punya sebetulnya banyak anak-anak muda nih terutama ya. Kalau misalnya dari sisi produksi generasi muda masih belum mau, tetapi dari sisi memasarkan sudah punya ketertarikan. Ini bisa gunakanlah media-media seperti ini. Ini kan gunanya untuk juga mempromosikan, apalagi misalnya khas Kebumen, misalnya ada varietas unggul beras Kebumen yang diolah sedemikian rupa misalnya menjadi olahan instan ya. Ini contoh sederhana yang saya juga temui di beberapa daerah. Ngawi sudah saya temui, di Garut saya juga sudah temui. Itu sudah dalam kemasan, itu nasi liwet ya, beras liwet yang kalau sekali masak masuk magic jar itu udah jadi nasi liwet. Ya, ramuannya tuh diplastik-plastikin gitu, jadi macam-macam. Ada kering daun salam, kering serai, kering rempah-rempahnya sudah ada semua di situ. Sampai ke garam-garamnya, sampai ke ikan terinya. Jadi itu udah ada. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian lagi juga menginformasikan soal harga. Nah, harga yang potensi yang bisa kita kejar. Misalnya untuk tadi minat-minat pasar di daerah, di lokasi pasar-pasar di wilayah terdekat kita yang bisa kita jangkau oleh petani kita di sini, itu juga bisa diinformasikan lewat media-media ini atau Instagram atau lewat pasar online itu yang sekarang banyak ya. Nah, cuman yang perlu justru kita tingkatkan harapannya adalah kesungguhan petani kita di dalam memasuki atau ingin merebut segmen pasar itu. Karena nih jujur saja Mbak Yuli ya, masih banyak juga para peminat usaha di bidang pertanian, pelaku usaha ingin menjadi investor, itu yang siap untuk mendanai atau ikut membiayai kegiatan usaha tani ini, kecewa sama kita. Nah, kecewa sama sahabat tani, kenapa? Karena belum bisa memenuhi karakteristik sebagai seorang pelaku usaha. Jadi misalnya nih, komitmen kita sebagai pelaku usaha itu kan artinya selain kualitas dan jumlah, kuantitas ya, tapi juga kontinuitas, mampu memenuhi permintaan pasar itu secara kontinu dengan jumlah yang dan kualitas yang sama. Nah, ini yang perlu kita bangun bersama. Jadi harapannya tentu saja kita tahu bahwa kita Kementerian Pertanian ini juga kan mendorong pada yang namanya korporasi ya, korporasi petani. Nah, itu kan tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri dengan kondisi kepemilikan lahan untuk usaha tani yang minim. Nah, sehingga tentu saja berkelompok tani dan bergabungan kelompok tani lalu melakukan pengembangan usaha menjadi sebuah korporasi. Itu yang sangat diharapkan. Dan anak muda di sini yang kita harapkan nih. Kan petani kita, sahabat tani sudah banyak kaum bapaknya ya dan kaum ibu yang usianya di atas 50 tahun saya kira. Gimana ini Mbak Yuli? Untuk sahabat tani yang khususnya petani milenial, itu PR buat sahabat tadi semua bahwa kita harus menjaga kepercayaan ya, karena ternyata banyak sekali investor yang mau, tapi kemarin kecewa gitu ya. Karena kita sudah bisa menjaga kuantitas tapi kontinuitas itu belum bisa memenuhi. Ya sahabat tani, saya mengucapkan terima kasih sekali ini kepada Ibu Pamela yang telah hadir di tengah-tengah kami. Dan Ibu Pamela, saya ucapkan terima kasih lagi
terima kasih terus nih saya jadinya. Sama-sama, saya juga terima kasih diberi kesempatan menyapa teman-teman sahabat tani dan teman-teman penyuluh yang ada di Kebumen. Atau khususnya sedikit ini tanggapan Ibu Pamela terhadap media penyuluhan kita ini, podcast kita Panggung Penyuluhan ini, silakan. Ya, saya terus terang sangat mengapresiasi ini saya lihat tenaga muda ya yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen ini yang punya inisiatif, dan memang ini adalah eranya anak-anak muda untuk berkiprah dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, terutama justru di era yang seperti sekarang dengan selain industri 4.0 ya 4.0 ini juga kondisi pandemik ini memang membuat yang namanya media komunikasi jarak jauh seperti ini menjadi sangat diperlukan. Sangat efektif dan diperlukan. Nah, kalaupun misalnya dukungan belum seperti yang diharapkan ya, nggak apa-apa, tunjukkan dulu karena biasanya itu dibutuhkan memang bukti dulu hasil kerja. Nah, biasanya begitu. Dukungan penuh seperti gitu ya, itu Bu, ya. Jadi anak muda jangan berputus asa, bersemangatlah. Dan penyuluhan ini adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa, apapun jalurnya ya, karena kita memintarkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat petani kita, dan juga tentu saja memajukan daerah kita. Ikut berkontribusi, kita semua ikut berkontribusi di dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya tentu saja di Kabupaten Kebumen dan untuk Indonesia kita punya kontribusi di sana. Jadi jasa penyuluh itu luar dalam, Mbak. Luar dalam. Dunia akhirat, Mbak. Luar biasa ini ya. Terus jalankan, sukses insya Allah. Ya, terima kasih Ibu Pamela, dan jangan lupa nanti di subscribe loh. Bisa di share juga di teman sejawat Ibu nanti. Baik, ya. Insya Allah. Ya. Ya, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Liarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu Pamela. Sukses terus. Ya.